Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Terkumpul kemuliaan itu malam ini untuk kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan pula kita dalam keadaan mulia, amin ya rabbal alamin. Di tempat yang mulia masjid, di bulan yang mulia bulan Ramadan, di saat yang mulia, di malam yang mulia malam Jumat. Malam Jumat malam yang mulia. Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ada 3 yang tidak diazab di dalam kuburnya. Disebutkan dalam hadis itu al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha. Orang yang wafat di malam di hari Jumat atau di malamnya Jumat. Maka malam ni termasuk malam mulia. Apalagi kalau dia wafat malam Jumat, di hari Jumat, di malam Jumat, di bulan Ramadan, saat di dalam masjid. Masya Allah, itu sudah terkumpul semuanya. Kapan waktunya? Kini kalau waktunya. Siapa yang bersedia silahkan. Kalau ambo kudian aja lah, tidak usah ini Ramadan yang lain aja lah. Ini Masya Allah, ini malam yang mulia sekali. Mudah-mudahan Allah juga wafatkan kita dalam keadaan mulia, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi adik-adik yang mencatat, judul kajian kita adalah 5 hikmah hadis jariyah sauda. Siapa jariyah sauda nanti akan kita sebutkan dalam hadis. 5 hikmah hadis jariyah sauda. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari riwayat daripada Imam Bukhari menukilkan di dalam sahihnya, Imam Abi Daud di dalam sunannya, Imam Muslim juga di dalam sahih. Berarti hadis ni hadis sahih. Kalau hadis sahih berarti hadis ni kuat. Hadis sahih itu hadis salihun lil ihtijaj. Hadis yang salih yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hujjah yang kuat untuk dijadikan argumen. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan namanya. Siapa Ummu Mahjan ini? Jariyatus sauda, perempuan berkulit hitam. Mengapa perempuan berkulit hitam itu? Perempuan berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid Nabi. Jadi dia selalu menyapu di masjid Rasulullah. Perempuan berkulit hitam ni, kalau dengan bahasa kita sekarangnya marbot masjid lah. Membuang debu, membuang kotoran-kotoran di masjid Nabi. Nah tu Ummu Mahjan, Jariyatus sauda. Suatu ketika Ummu Mahjan Jariyatus sauda ni tak ada nampak, Nabi bertanya, ni dalam satu riwayat hadis, aina Jariyatus sauda. Nabi tanya, mana perempuan yang berkulit hitam? Nah, itu riwayat dalam Sahih Bukhari. Aina Jariyatus sauda, mana perempuan yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid kita ini? Sudah 2 hari dia tak nampak. Dicari di mana dia tinggal, tak dapat oleh sahabat. Tak tahu di mana tempat tinggalnya. Kemudian setelah itu, besoknya Nabi suruh lagi sahabat, coba cari tahu di mana Jariyatus sauda ini. Apakah dia sakit? Apakah dia punya masalah? Apakah dia punya hajat? Coba cari di mana Jariyatus sauda ini. Dicari oleh sahabat, dapatlah info Jariyatus sauda, perempuan yang berkulit hitam itu wafat, meninggal dunia. Datang sahabat melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah,
Jariyatus Sauda wafat. Jariyatus Sauda meninggal dunia ya Rasulullah. Kapan? Ams, kemarin. Apa yang dilakukan Rasulullah? Aina qabruha, aina dufnuha. Di mana perempuan itu dikuburkan? Di mana perempuan yang berkulit hitam itu dikuburkan, kata Rasulullah. Wa qala, bawa aku, kata Nabi SAW, ke kuburan perempuan itu. Fa shalla 'alaiha, kemudian Nabi salat di atas kuburnya perempuan yang berkulit hitam itu. Hadis sampai di sana saja. 5 hikmah fawaid dari hadis itu. 1. Hadis itu sebagai dalil boleh menamakan seseorang dengan nama yang syuhrah. Syuhrah ini lebih dekat kepada pengenalnya. Umpamanya di kampung tu orang bernama, ya, contoh di daerah saya lah, kampung saya, Darwis itu banyak di kampung kami yang bernama Darwis. Darwis yang mana? Ada Darwis yang tukang bengkel, ada Darwis yang tinggal di Tebuki, ada Darwis yang tukang pelokan listrik, PLN, ada Darwis yang mantari. Nah, Darwis yang mana boleh dalam status dalam hadis ini menyebutkan agak ke fisiknya, mungkinnya agak hitam. Darwis nan mana? Darwis nan hitam tu katanya. Boleh seperti itu. Atau darwis namanya yang darwis yang agak a'raj. Ada dalam hadis itu yang centang matanya. Ini matanya memang agak centang umpamanya. Boleh di fisik, tapi dengan tujuan bukan penghinaan. Tapi kalau sudah penghinaan, nah, dan dia merasa tidak nyaman dengan panggilan itu, memang tak boleh. Ya, seperti ada orang yang artis yang pesek hidungnya itu, dia tak nyaman ketika dia disebut orang yang pesek hidung. Berarti dia tidak boleh untuk kita panggil dengan itu. Tapi ada orang yang memang berkulit hitam, kemudian kita katakan si fulan yang hitam kulitnya, atau si fulan kakinya tengkak. Siapa si fulan yang kakinya tengkak? Nah, untuk lebih memudahkan orang syuhrah mengenalnya siapa yang dimaksud oleh ungkapan kita ni, maka itu dibolehkan dalam pandangan syariat. Maka Nabi SAW, aina jariyatas sauda, mana perempuan yang berkulit hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tertuju perempuan yang berkulit hitam yang selalu membersihkan rumah Nabi, itulah dia Sayyidatuna Ummu Mahjan radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, hadis ini juga sebagai dalil bahwa bolehnya seorang perempuan untuk datang ke masjid. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Perempuan boleh datang ke masjid. Maka di dalam sebuah hadis Nabi dalam Jami'us Saghir fi Ahaditsun Basyirun Nadhir lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa katanya di dalam hadis sahih? Kata Nabi SAW, idza sta'dhanat imra'atak, apabila minta izin perempuanmu kepadamu untuk ke masjid, kata Nabi apa? Fala tamna', jangan engkau cegah, jangan engkau larang. Perempuan di sana siapa maksudnya? Dua, anak perempuan kita dan istri kita. Itu yang disebut dengan ahlikum nara. Apabila istri minta izin kepada suaminya, apabila anak perempuan minta izin kepada ayahnya untuk dia datang ke masjid, Nabi katakan, Nabi ingatkan, maka jangan dicegah. Dalam arti kata, izinkan dia. Istri bilang, bang, kami malam ini nak ada majelis ilmu. Bang, kata istri kami, besok ada kegiatan di masjid. Bah, kata anak kami, besok ada wirid remaja dalam masjid. Maka hadis Nabi katakan, fala tamna', tak boleh dicegah, tak boleh dilarang anak perempuan atau istri kita tadi menuju masjid. Ini dalil. Makanya perempuan boleh jadi marbot masjid, perempuan boleh berkhidmat dalam masjid, perempuan boleh datang ke masjid. Maka hari ini ada orang-orang yang memfatwakan perempuan lebih baik dia salat di rumah saja ketimbang dia di masjid. Nah, dari kedudukan tempat saja, buka itu hadis itu luas, fikih itu lapang dia. Buka daripada pembahasan-pembahasan. Yang paling afdal salat di masjid. Kalau di rumah tentu perempuan tidak mendapatkan kedudukan afdal tempatnya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, jumlah
bilangan jamaah yang lebih banyak itu lebih baik daripada jumlah bilangan jamaah yang sedikit. Di rumah kita berjamaah cuman kita sendiri, isteri sendiri, anak bertiga, cuma berlima. Datang ke masjid sekian ratus bahkan sampai 1000 berjamaah. Mana yang lebih besar pahalanya? Masjid. Nah, mana lagi? Banyak kalau kita melihat kepada beberapa kedudukan-kedudukan hadis setelah kita urai beberapa fikih, ternyata memang perempuan itu bagaimana hak yang didapatkan oleh laki-laki dalam ibadah, itu pula yang didapatkan oleh perempuan dalam ibadah. Tak ada bedanya. Nah, termasuk kepada bab i'tikaf pun seperti itu. Oh, perempuan boleh i'tikaf di masjid. Di dalam kitab Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram, di rumah katanya perempuan boleh i'tikaf di rumah. Itu ada kaul pendapat ulama, dan pendapat itu pendapat yang dhaif, lemah pendapat itu. Ya, walaupun memang lemah, tapi memang ada pendapat ulama. Okey, kita akui ada pendapat ulama tentang perempuan boleh i'tikaf di rumah, tapi kan pendapat itu pendapat yang nadir, pendapat yang jarang, pendapat yang dhaif. Selagi ada pendapat yang kuat, mengapa kita tidak memakai pendapat yang kuat ini? Pendapat yang kuat menjelaskan siapa saja, baik dia dari kalangan laki-laki, baik dari kalangan perempuan, tetap antum akifuna fil masajid. Tempat i'tikaf mereka itu adalah di dalam masjid. Jadi oleh karena itu, ini dalil nih. Maka boleh bagi perempuan untuk dia melaksanakan aktivitas di dalam masjid, ya, sebagaimana jariyatus sauda diizinkan Rasulullah SAW melakukan aktivitas di dalam masjid. Kalau memang perempuan tak boleh datang ke masjid, pastilah Nabi suruh jariyatus sauda pulang. Jangan datang ke masjid, masjid ini untuk laki-laki saja. Tidak, tapi Nabi izinkan jariyatus sauda untuk datang ke masjid. Padahal lebih dahsyat lagi masjid Nabi. Masjid Nabi juga sebagai madrasah, sekolah, di mana di ahli sufah bagian belakang dibuat Nabi bertingkat. Tinggal di situ tu 76 orang. Di situlah Abi Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik. Nah, lebih banyak laki-laki, setiap hari laki-laki ada di dalam masjid Nabi. Tapi ternyata perempuan pun diizinkan Rasulullah untuk membersihkan rumah Allah, Masjid Nabawi Asy-Syarif. Jadi ini yang kedua, bahwa perempuan boleh datang ke masjid, perempuan boleh melakukan aktivitas di dalam masjid. Nah, kita jangan hambat gitu, jangan di stop. Kemarin ada video baru saja meninggal dunia yang Syekh Salafi, Syekh Abu Ishaq Huwaini itu berdebat dengan Syekh Ali Jum'ah. Jadi kata Syekh Abu Ishaq Huwaini dari kalangan Salafi itu, katanya tidak ada perempuan itu yang alim. Maksudnya perempuan itu terbatas di rumah saja, tak boleh keluar, tak boleh apa-apa. Nah, kemudian Syekh Ali Jum'ah rad. Ditolak pendapat itu oleh Syekh Ali Jum'ah. Diurut oleh Syekh Ali Jum'ah perempuan-perempuan terbaik dunia, mulai daripada ibunya Nabi Isa alaihi salam, dengan ibunya Nabi Muhammad, dengan istrinya Nabi Muhammad Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sampai kepada anak Nabi Fatimah Az-Zahra, sampai terus berkelanjutan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, para pejuang itu banyak diantaranya perempuan. Maka oleh karena itu, dalam agama hak sama yang didapatkan oleh perempuan dengan laki-laki, cuma beda dalam hal tanggungjawab. Memang tanggungjawab laki-laki lebih besar ketimbang perempuan. Nah, maka oleh karena itu, balik kita ke hadis Nabi tadi, apabila minta izin isteri kita, anak perempuan untuk datang ke masjid, maka jangan kita untuk mencegahnya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja di antara kita hendaknya memiliki saham untuk akhirat. Makanya jariyatus sauda ini dia terpikir, dia orang miskin, sedekah tak banyak. Dia seorang perempuan, untuk ikut perang tak dapat. Tapi tak mungkin dia tidak dicatat dalam sejarah. Tak mungkin dia melihat dan menonton saja. Dia harus punya andil. Dia tak punya harta, tak bisa dia wakafkan hartanya. Dia bukan pula laki-laki, tak bisa ikut perang. Akhirnya diambil kesempatan apa? Membersihkan masjid setiap hari. Itu bagian daripada fi sabilillah. Maka oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin harus punya andil dalam Islam. Jangan sekedar menonton saja, jangan sekedar melihat saja, harus punya andil kita. Mungkin kalau kita tak punya ilmu dibagikan ke orang, ada harta, dengan harta
Oh, harta tak ada, ilmu tak ada, tenaga kita, waktu kita mesti kita berikan untuk Islam. Nah, Jariyatus Sauda ini mengajarkan kepada kita. Beliau orang fakir, tak bisa berwakaf, tak bisa berinfak. Beliau pun bukan orang alim sehingga tidak bisa mengajarkan orang. Beliau juga bukan orang yang kuat sehingga tak bisa jihad fisabilillah. Tapi beliau punya cara. Setiap hari datang ke masjid Nabi, dibersihkan masjid Nabi SAW. Itu bagian daripada jihad fisabilillah. Maka kita hari ini introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita juangkan untuk Islam? Harta belum. Tengok, ilmu ada, berikan ilmu. Ternyata ilmu tak ada. Jadi fikiran, karangan atau bagaimana, atau setidaknya waktu kita berikan untuk Islam. Waktu kita berikan. Maka oleh karena itu sebenarnya banyak peluang-peluang kita. Banyak peluang kita untuk bisa dapat andil untuk Islam itu. Ya mungkin dengan menolong orang, mungkin ya mungkin dengan membersihkan hammamnya, toiletnya kalau tak mampu juga, atau menyapu masjidnya. Ya kadang kita ni sebab cuek, alah do marbot masjid membersihkan untuk apa pula wak satu lagi kata dia. Kadang padahal kita tak tahu peluang itu mesti harus kita dapatkan, baik sehingga kita digelari dengan orang yang mujahid fi sabilillah. Ketiga itu. Yang keempat, hadis ini sebagai dalil bahawa boleh salat di atas kuburan. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW kata, fasalla alaiha. Nabi langsung salat di atas kuburan itu. Ni kuburan langsung Nabi salat. Maka salat di atas kuburan, ulama katakan ada dua pendapat di sana. Ada yang berpendapat salatnya salat hadir, jenazah seperti salat jenazah biasa. Ada yang mengatakan salat jenazah ghaib. Ghaib kenapa ghaib? Karena jenazah sudah dikubur. Tapi ulama lebih banyak berpendapat apabila kita salat di atas kubur, maka itu disebut dengan salat jenazah ghaib, bukan salat jenazah hadir. Kalau salat jenazah hadir, jenazah di hadapan kita, ada jenazahnya, nampak jenazahnya, bisa kita lihat. Tapi kalau jenazah sudah dikubur, jenazah tak dapat dilihat, maka salat jenazah itu disebut dengan salat jenazah ghaib. Boleh Nabi melakukannya. Nah maka oleh karena itu, mungkin saudara kita sudah wafat lama, kita tak bisa datang untuk mensolatinya, kita datang ke kuburnya, ikut mensolat atau solat di atas kuburnya, dan itu pendapat sahih dan pendapat ulama mengatakan boleh. Nah maka bagaimana kira-kira dengan solat di atas kubur saja boleh, apalagi dengan doa. Ya, salat di atas kubur maksudnya salat jenazah, jenazah gaib, bukan salat fardu, bukan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu di atas kuburan, ulama berpendapat haram. Tapi salat maksudnya di atas kubur itu adalah salat jenazah gaib. Nah, padahal di dalam salat jenazah itu ada doa, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah, salat saja boleh, apalagi dengan tidak melaksanakan solat, cuma dengan doa saja dan lain sebagainya, itu tentu lebih dibolehkan lagi. Yang kelima, hikmah hadis ini bahwa marbot atau yang membersihkan masjid itu ternyata bukanlah perkara yang hina. Menjadi orang yang membersihkan masjid bukan perkara hina. Menjadi gharim masjid bukanlah perkara yang hina. Buktinya Jariyatus Sauda dianggap mulia dalam mata syariat. Kenapa? Rasulullah langsung yang salati, yang ikut salat di kuburnya. Bahkan ketika Nabi tak dapat mensolati jenazahnya, Nabi cari tahu di mana kuburnya dan Nabi salat di atas kuburnya. Itu menandakan bahwa Jariyatus Sauda ini, Ummu Mahjan ini adalah orang yang penting dalam Islam, sehingga Nabi pun ikut mensolati jenazahnya walaupun di atas kubur. Jarang-jarang Rasulullah mensolati orang di atas kubur. Biasanya Nabi ikut solat jenazah. Kalau Nabi tak ikut solat jenazah, ya tidak apa-apa. Tapi dengan Ummu Mahjan, perempuan yang berkulit hitam ini, Nabi cari kuburannya, kemudian Nabi solat di atasnya. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang ia lakukan sehari-hari sebagai marbot masjid, pekerjaannya sehari-hari membersihkan masjid, itu pekerjaan mulia, bukan pekerjaan yang hina. Maka oleh karena itu, pandanglah dengan pandangan mulia,
pandanglah dengan pandangan yang penuh takzim terhadap orang-orang yang bersukarela, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita orang ni membersihkan rumah Allah, membersihkan masjid, tapi sayang untuk kehidupannya tak terbantu. Jangankan untuk dengan gajinya, jangankan untuk menjadi orang kaya, gajinya pun tidak UMR kan bagai. Ya, kita jelas saja masjid-masjid pemerintah apalagi cuman dicantolkan ke beberapa biro, kemudian tidak memuliakan kita jadinya. Padahal Nabi memuliakan orang yang membersihkan masjid Jariyatus Sauda. Saking mulianya Nabi salatkan jenazah Jariyatus Sauda di atas kuburnya. Nah, maka oleh karena itu, inilah hadis kita pada malam yang mulia ini. Hadis ini sahih di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud, bahwa perempuan yang berkulit hitam itu namanya Ummu Mahjan. Dia telah berkhidmat membersihkan masjid Nabi, menyapu masjid Nabi sampai dia wafat, disalatkan oleh Nabi di atas kuburnya. Mudah-mudahan kita punya waktu, punya tenaga, punya pikiran untuk Islam. Mudah-mudahan kita punya andil pula terhadap Islam untuk saham kita, untuk akhirat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.